Halo teman-teman, nama saya Alifa Della. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya mengenai diskusi kognitif. Jadi mereka melakukan pembedahan nih teman-teman pada otak pasien yang memiliki kerusakan, yaitu di kerusakan bagian hemisfer kanan dan juga bagian hemisfer kiri. Nah, apabila ditemukan kerusakan pada hemisfer bagian kiri, maka seseorang itu akan cenderung susah untuk melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan kemampuan verbal. Sedangkan kalau otak hemisfer kanan yang rusak, maka orang tersebut akan cenderung memiliki permasalahan ketika melakukan sesuatu yang berhubungan dengan visual. Nah, pada penelitian kali ini, peneliti berfokus kepada bagian otak yaitu cerebral. Di sini peneliti mengenakan dua cara, yakni yang pertama adalah menggunakan cerebral blood flow dan juga menggunakan PET scan. Nah, baik CBF maupun PET scan ini sama-sama melihat dan mengukur tentang aliran darah yang ada di dalam otak. Nah, CBF sendiri dikemukakan oleh Roland and Freiberg, di mana dengan menggunakan CBF, mereka ingin mengetahui bagian otak mana sih yang aktif ketika seseorang memecahkan sebuah permasalahan dengan menggunakan imajinasi mereka. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya mereka menggunakan bantuan pertanyaan, yakni ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai aritmatika mental, yang kedua mengenai pemindaian stimulus auditorik, yang ketiga mengenai perumpamaan atau pembayangan visual. Dalam hasil CBF ini ditemukan bahwa ternyata setiap pertanyaan itu memiliki hasil yang berbeda ketika diproses dalam lobus oksipital. Namun, ketika kita ringkas ya, ini penelitian menggunakan CBF menunjukkan bahwa ternyata area-area temporal dan area-area oksipital itu sangat aktif bekerja ketika seseorang mencoba memecahkan masalah dengan menggunakan imajinasi. Karena dengan menggunakan imajinasi, seorang itu akan cenderung membuat perumpamaan dengan bantuan visual dan juga memori. Sehingga karena itulah bagian lobus otak temporal dan juga bagian visual lain itu sangat aktif bekerja ketika melakukan pengimajinasian yang diukur melalui CBF ini. Nah, dalam penggunaan PET scan ini, Goldberg dan kawan-kawan menggunakan sebuah bantuan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama itu jawabannya membutuhkan pengimajinasian atau pembayangan visual, dan untuk pertanyaan yang kedua tidak membutuhkan pengimajinasian ataupun pembayangan visual. Nah, contoh pertanyaan itu seperti apa? Misal, untuk pertanyaan yang pertama, itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban pengimajinasian. Seperti pertanyaannya itu, coba bandingkan, apakah warna hijau di pohon pinus itu lebih gelap daripada hijau di pohon mangga? Nah, itu kan otomatis partisipan akan membayangkan jawabannya itu dan mengimajinasikan warna hijau yang lebih gelap mana dan yang lebih terang mana, seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, itu adalah pertanyaan yang jawabannya tidak membutuhkan pengimajinasian, alias ya itu jawabannya, itu sudah tepat jawabannya, jadi nggak usah membutuhkan imajinasian. Seperti misalnya, apakah kata benda itu sama dengan kata nomina? Nah, itu kan sudah jelas jawabannya iya. Jadi tidak perlu adanya lagi pengimajinasian atau pembayangan dalam otak kita. Setelah dilakukan penelitian, ternyata seseorang yang ketika menjawab pertanyaan yang membutuhkan pengimajinasian, itu otak depannya atau kayak lobus temporalnya itu akan cenderung aktif. Aliran darahnya akan cenderung cepat di bagian itu. Berbeda dengan ketika mereka menjawab pertanyaan yang tidak membutuhkan pengimajinasian, itu bagian otak mereka tidak, aliran darahnya tidak secepat ketika membayangkan jawaban yang membutuhkan pengimajinasian, seperti itu. Nah, jadi dari 2 penelitian tadi dapat kita simpulkan kalau ternyata
ketika manusia sedang membayangkan sesuatu jawaban atau memecahkan masalah yang sifatnya itu membutuhkan pengimajinasian, aliran darah dalam otak akan cenderung cepat di bagian oksipital, temporal, dan juga bagian otak depan lainnya. Karena di sini dalam proses pengimajinasian itu membutuhkan banyak sekali elemen-elemen seperti memori, terus elemen kognitif atau berpikir yang lain, sehingga proses pengimajinasian itu membutuhkan banyak tenaga dalam otak, khususnya otak bagian depan. Ya, jadi begitulah teman-teman kesimpulannya dari 2 penelitian yang sudah saya paparkan sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan yang dapat mengenai otak dan kognitif manusia ketika memahami sesuatu secara visual. Di sini ada sebuah penyakit yang bernama visual agnosia, di mana seseorang yang menderita visual agnosia ini tuh dia tidak dapat atau kesulitan mengenali objek-objek di sekitarnya seperti objek hewan, tumbuhan, ataupun pemandangan dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena adanya cedera atau kerusakan pada lobus oksipital dan temporal bagian kanan dan juga ataupun bagian kiri, sehingga dapat kita lihat di gambar samping ini ya. Tapi teman-teman, bukan berarti seseorang yang menderita visual agnosia ini tuh benar-benar nggak bisa mengenali objek di sekitarnya. Biasanya mereka itu bisa mengenali atau mengetahui perbedaan objek-objek di sekitarnya, yaitu dengan cara mengasosiasikan stimulus yang ada pada objek tersebut dengan objek itu sendiri. Semisal ada seorang ayah yang dia menderita penyakit visual agnosia. Dia tidak mampu mengenali anaknya itu tuh yang mana, anak itu yang seperti apa. Tapi ia mampu mengenali anaknya ketika anaknya itu memakai pakaian yang mencolok atau memakai aksesoris yang mencolok. Karena aksesoris yang mencolok tadi itu bisa membantu stimulus dalam otaknya dalam merepresentasikan bentuk visual anaknya. Jadi mereka menggunakan asosiasi. Jadi kayak menyambungkan stimulus tadi sama objek yang sebenarnya. Jadi si bapak akan mengetahui kalau itu anaknya ketika si anak mengenakan pakaian atau aksesoris yang mencolok. Seperti itu contohnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Munajia Darwis. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Jadi dalam sebuah studi yang memiliki kaitan dengan studi dari Thorndike, Tversky ini menguji distorsi memori terkait lokasi-lokasi geografis. Jadi Tversky berpendapat bahwa distorsi terjadi karena orang-orang menggunakan strategi-strategi konseptual untuk mengingat informasi geografis. Jadi kita juga sudah bahas sebelumnya bahwa orang-orang itu cenderung membentuk prototipe saat diminta untuk membayangkan bentuk-bentuk geometris yang sederhana, dan tampaknya bentuk-bentuk informasi abstrak yang semakin kompleks ini juga merupakan bagian dari konsep pemetaan kognitif pada manusia. Sekarang kita akan membahas tentang peta kognitif. Jadi di materi sebelumnya sudah sempat disinggung tentang materi peta kognitif. Tetapi di pembahasan kali ini kita akan lebih fokus terhadap aspek-aspek dari peta kognitif ini. Jadi ada 2 aspek berbeda dari peta kognitif. Aspek pertama adalah transformasi spasial yang berpusat pada objek, yakni pada saat kita merotasi suatu objek atau suatu lokasi dalam pikiran atau benak kita. Kita mempunyai toko swalayan terdekat dari rumah atau dari kos. Nah, kita kan sudah mengetahui betul letak-letak dari setiap rak. Misalnya rak di sini itu khusus makanan ciki, rak di sini khusus makanan pokok, rak di sini khusus sabun dan lain-lain. Nah,
pada saat kita contohnya ya, pada saat kita berbelanja misalnya kita itu berada misalnya di rak makanan pokok. Nah, kita melihat beras dan lain-lain. Terus kita teringat, oh saya kesini itu mau beli ciki. Ciki itu berada di samping dari rak makanan pokok. Nah, jika Anda berpikir menggunakan pola transformasi spasial yang berpusat pada objek, Anda akan membayangkan rak tersebut berotasi, sehingga Anda dapat membayangkan di mana letak ciki tersebut. Tetapi jika kita berpikir menggunakan pola transformasi perspektif egosentris, maka kita akan membayangkan diri kita itu berjalan mengelilingi rak tersebut dan menemukan ciki di seberang rak tersebut. Anda itu tetap dalam posisi semula, sedangkan sejumlah aspek lainnya itu berotasi. Pemahaman terhadap dua jenis rotasi ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam hal-hal teknis seperti arsitektur dan pengatur lalu lintas penerbangan. Jadi kita akan ke pembahasan selanjutnya mengenai sinestesia. Sinestesia adalah suatu kondisi ketika sensasi-sensasi dari sebuah modalitas perseptual. Orang dapat mengecap bentuk, meraba bunyi, atau melihat angka atau huruf dalam warna. Istilah ini sudah dikenal sejak abad ke-19. Ditemukan berdasarkan laporan orang-orang yang mengaku melihat warna lain saat mereka menulis hanya menggunakan pena hitam. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis sinestesia. Yang pertama ada warna. Warna merupakan jenis sinestesia paling umum. Biasanya berkaitan dengan warna huruf atau kata. Misalnya seseorang dengan sinestesia berpendapat bahwa huruf A berwarna merah dan B berwarna biru. Namun persepsi warna dan huruf tersebut dapat berbeda pada orang lain dengan sinestesia. Selanjutnya ada pola dan bentuk. Pola dan bentuk ini mengasosiasikan suatu kata dengan bentuk atau pola tertentu. Misalnya kata pada mendengar kata bulan, nah itu berkaitan dengan pola spiral atau lingkaran. Selanjutnya adalah sensasi dan sentuhan, merupakan jenis sinestesia yang menimbulkan persepsi orang lain disentuh saat melihat orang lain juga disentuh. Sebaliknya, ada juga orang yang mengalami sensasi penglihatan atau warna setiap kali ia disentuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Dan tetap sehat, tetap aman, stay safe, stay at home. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.